Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai critical review pada artikel yang berjudul Prior Audits and Taxpayer Compliance: Experimental Evidence on the Effect of Earned versus Endowed Income. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Intan Oktiviana Putri dengan NIM terakhir 002, Saiful Rohmadani dengan NIM terakhir 018, Halimatus Sa'diyah dengan NIM terakhir 022, Faradesti Syesarani dengan NIM terakhir 035, dan Alifian Rusaida dengan NIM terakhir 109. Pokok-pokok pembahasan dalam pemaparan kami diantaranya: yang pertama, masalah atau fenomena penelitian; yang kedua, tujuan penelitian; yang ketiga, teori yang digunakan; yang keempat, pengembangan hipotesis; yang kelima, metode penelitian; yang keenam, hasil penelitian; yang ketujuh, kesimpulan; yang kedelapan, kontribusi penelitian; yang kesembilan, keterbatasan penelitian; dan yang terakhir, future research. Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan dari pemaparan kami, di sini saya akan menyampaikan gambaran umum dari variabel yang digunakan pada penelitian ini. Untuk variabel independen meliputi tingkat pendapatan, waktu audit, dan perubahan perilaku pelaporan. Adapun variabel dependen di sini yaitu kepatuhan wajib pajak. Slide selanjutnya yaitu masalah atau fenomena penelitian, di mana penelitian ini menyelidiki bukti dari percobaan yang telah dirancang, apakah ada dampak atau pengaruh dari audit sebelumnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, kepatuhan wajib pajak itu meningkat mengikuti audit, dan ketika penghasilan kena pajak membutuhkan waktu dan upaya yang relatif besar untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh. Nah, hasil juga membuktikan bahwa hasil pajak dipengaruhi oleh penghasilan kena pajak yang diperoleh. Tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian kepatuhan wajib pajak adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan determinan mendasar dari perilaku kepatuhan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, Theory of Mental Accounting. Teori ini mengacu pada kecenderungan seseorang untuk membuat atau menilai keputusan ekonomi dengan mengelompokkan sumber uang dalam beberapa akun yang terpisah berdasarkan tujuan dan sumber uang tersebut. Dalam artikel ini, individu mengalokasikan pendapatan sesuai dengan karakteristik yang mendasari pendapatan, serta cenderung memperlakukan pendapatan dalam satu akun secara berbeda dari pendapatan di akun lain. Teori yang kedua yaitu prospek teori. Teori ini mendeskripsikan bagaimana seseorang membuat keputusan dan menilai keputusan dalam resiko dan ketidakpastian. Teori menunjukkan bahwa pengambil keputusan cenderung lebih toleran terhadap risiko ketika mengevaluasi keputusan masalah yang melibatkan kerugian prospektif dan kurang toleran terhadap risiko ketika mengevaluasi masalah yang melibatkan keuntungan prospektif. Pengembangan hipotesis. Terkait dengan hipotesis pertama, argumen sebelumnya mengarah pada hipotesis mengenai bagaimana wajib pajak akan melaporkan pendapatan dan menanggapi audit yang dipilih atau tidak dipilih pada periode sebelumnya. Ketika tidak ada riwayat audit sebelumnya, individu cenderung akan melaporkan lebih banyak untuk pendapatan yang diperoleh dengan usaha sendiri daripada pendapatan yang merupakan pemberian dari pihak lain. Merujuk pada penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagaimana berikut. Tingkat pendapatan awal yang dilaporkan akan lebih tinggi ketika pendapatan diperoleh sendiri daripada pendapatan yang merupakan sebuah pemberian. Lalu yang kedua, argumen sebelumnya menunjukkan bahwa ketika pendapatan merupakan sebuah pemberian, maka individu akan berusaha untuk menghindari kerugian tambahan yang muncul dari adanya suatu audit. Hal ini konsisten dengan studi kepatuhan sebelumnya, di mana sehubungan dengan kasus ini disarankan bahwa kepatuhan harus meningkat pada periode setelah dilakukannya audit. Merujuk kepada penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis 2A sebagaimana berikut.
ketika pendapatan merupakan pemberian, individu yang telah diaudit pada periode sebelumnya akan meningkatkan pendapatan yang kemudian mereka laporkan. Kemudian, ketika pendapatan diperoleh dengan usaha sendiri, setiap individu akan berusaha untuk menutup kerugian yang berasal dari audit sebelumnya, di mana hal tersebut mampu mengarah pada menurunnya tingkat kepatuhan pada periode setelah audit. Merujuk pada penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis H2B sebagaimana berikut. Ketika pendapatan diperoleh sendiri, individu yang telah diaudit pada periode sebelumnya akan mengurangi jumlah pendapatan yang kemudian mereka laporkan. Lalu, terkait dengan hipotesis ketiga, argumen yang digunakan untuk menghasilkan H1, H2A, dan H2B menunjukkan bahwa peserta yang belum diaudit pada periode pertama akan memberikan respon yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang telah diaudit sebelumnya. Dengan demikian, apabila tidak terdapat audit sebelumnya, orang cenderung akan melakukan pengamatan terkait perubahan perilaku yang lebih moderat pada periode berikutnya, terlepas apakah pendapatan tersebut diperoleh sendiri atau merupakan pemberian dari pihak lain. Merujuk pada penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagaimana berikut. Perubahan perilaku pelaporan harus lebih besar untuk individu yang telah diaudit pada periode sebelumnya daripada mereka yang belum diaudit. Metode penelitian. Yang pertama, metode eksperimen dengan memanipulasi dua faktor antar subjek. Jumlah waktu dan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan dimanipulasi pada dua tingkat yang diperoleh waktu atau usaha yang tinggi dan yang diberikan waktu atau usaha yang rendah. Selain itu, riwayat audit peserta dimanipulasi pada dua tingkat audit periode sebelumnya, ada atau tidak ada. Eksperimen ini terdiri dari dua putaran, dengan setiap putaran dilakukan dalam dua fase pendapatan dan fase pelaporan pajak. Dan yang kedua yaitu sampel. Sampel yang digunakan yaitu 87 peserta. 87 mahasiswa berpartisipasi dalam penelitian ini. Peserta secara acak ditugaskan ke salah satu dari dua sumber kondisi pendapatan. Sesi pendapatan yang diperoleh berlangsung sekitar 2 jam. Sesi pendapatan yang diberkahi berlangsung kurang dari 40 menit. Setiap sesi terdiri dari 2 putaran, masing-masing berisi pekerjaan atau tugas pelaporan pajak. Yang ketiga yaitu variabel. Variabel yang terdapat pada penelitian ini yaitu variabel independen. Untuk kondisi pendapatan, interaksi pendapatan dengan audit, dan berbagai interaksi antar pendapatan yang dilaporkan periode pertama. Alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis of variance atau ANOVA, yaitu sebuah analisis yang menguji perbedaan rata antar kelompok. Hasil penelitian. Untuk hipotesis pertama, yaitu tingkat pendapatan awal yang dilaporkan akan lebih tinggi ketika pendapatan diperoleh sendiri daripada pendapatan yang merupakan sebuah pemberian dinyatakan diterima, di mana hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tingkat rata-rata dan median pendapatan periode pertama yang dilaporkan semuanya lebih tinggi ketika pendapatan diperoleh sendiri daripada pendapatan yang merupakan pemberian dari pihak lain. Kemudian untuk H2A, ketika pendapatan merupakan pemberian, individu yang telah diaudit pada periode sebelumnya akan meningkatkan jumlah pendapatan yang kemudian mereka laporkan. Hipotesis ini juga dinyatakan diterima, di mana dengan merujuk pada data yang diperoleh dari eksperimen, peserta dengan pendapatan yang diperoleh dari pemberian cenderung akan meningkatkan pelaporan pendapatan pada periode setelah dilakukannya audit. Lalu untuk H2B, yaitu ketika pendapatan diperoleh sendiri, individu yang telah diaudit pada periode sebelumnya akan mengurangi jumlah pendapatan yang kemudian mereka laporkan. Hipotesis ini pun dinyatakan diterima, di mana dengan merujuk pada data yang diperoleh dari eksperimen, peserta dengan pendapatan yang diperoleh sendiri cenderung akan melakukan penurunan pelaporan pendapatan pada periode setelah dilakukannya audit. Dan yang terakhir, untuk hipotesis ketiga, yaitu perubahan perilaku pelaporan harus lebih besar untuk individu yang telah diaudit pada periode sebelumnya daripada
mereka yang belum diaudit. Hipotesis ini dinyatakan diterima, di mana hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi pendapatan dan interaksi kondisi audit. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu pada hipotesis 1, hipotesis 2A, dan hipotesis 2B, perbedaan perilaku antara kondisi pendapatan yang diperoleh dari usaha sendiri dan pendapatan yang merupakan pemberian sangat bergantung pada audit yang dilakukan pada periode pertama. Kemudian, kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian secara praktis, di mana penelitian ini memberikan informasi menarik bagi pembuat kebijakan yang peduli untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil ini menambah bukti bahwa keputusan wajib pajak dipengaruhi oleh penghasilan karena pajak diperoleh atau diberkahi. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mendamaikan hasil yang beragam dalam penelitian eksperimental pada penelitian sebelumnya, pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak. Lebih khusus, penelitian ini menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam efek yang diamati dari audit sebelumnya. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh apakah seseorang telah diaudit di masa lalu, tetapi efek spesifikasi dari audit sebelumnya tergantung pada jumlah waktu dan upaya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan seseorang. Informasi harus menarik bagi pembuat kebijakan yang peduli untuk meningkatkan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil ini menambah bukti bahwa keputusan wajib pajak dipengaruhi oleh apakah penghasilan kena pajak diperoleh atau diberkahi, yang akhirnya hasil menunjukkan bahwa ada campuran yang didokumentasi dalam penelitian sebelumnya tentang peran audit sebelumnya yang dapat dikaitkan sebagian dengan perbedaan sistematis apakah penghasilan kena pajak diperoleh atau diberkahi. Keterbatasan penelitian. Beberapa keterbatasan penelitian ini harus dicatat. Pertama, karena hanya ada 2 periode pelaporan pajak, tidak jelas bagaimana kepatuhan dipengaruhi oleh kumulatif efek dari beberapa periode sebelumnya yang melibatkan audit atau ketiadaan audit. Juga tidak jelas sejauh mana perilaku yang diamati pada periode kedua akan meluas ke periode berikutnya. Kedua, penggunaan terminologi netral dalam percobaan kemungkinan menekan pertimbangan moral dan etika yang berkaitan dengan kepatuhan yang disita dalam banyak keputusan pelaporan wajib pajak. Ketika tidak jelas apakah sifat tugas dalam kondisi pendapatan yang diperoleh memiliki pengaruh terhadap perilaku. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat menentukan apakah hasil yang sama akan berlaku jika waktu yang dibutuhkan dan sifat pekerjaan yang diperlukan untuk memperoleh penghasilan berbeda. Keempat, eksperimen bergantung pada kumpulan data yang relatif kecil, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi audit. Meskipun hasil yang dilaporkan signifikan pada tingkat konvensional, akan diinginkan untuk melihatnya direplikasi sebagai bagian dari penelitian lain. Kemudian pokok pembahasan yang terakhir yaitu future research. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa data yang dihasilkan dari penelitian pajak eksperimental yang melibatkan beberapa periode atau putaran kemungkinan akan sensitif terhadap jumlah waktu dan upaya yang dikeluarkan subjek untuk menghasilkan pendapatan. Mengingat bukti bahwa keputusan terkait kepatuhan lainnya juga bergantung pada apakah penghasilan kena pajak diperoleh atau diberkahi, maka penelitian di masa depan mungkin diarahkan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap tentang peran variabel-variabel seperti jumlah, waktu, upaya, dan lain-lain dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan bermain dalam pengambilan keputusan wajib pajak pada umumnya. Sekian pemaparan dari kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.